Shalom, Devosi Imamat 12 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu. Sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan korban anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Demikian firman Tuhan. Seringkali ketika kita membaca kitab Imamat, kita akan mengerutkan kening ketika membaca aturan-aturan di dalamnya, termasuk aturan-aturan mengenai pentahiran setelah melahirkan dari seorang wanita yang kita baca hari ini. Kitab Imamat kerap mencantumkan instruksi yang detail sehingga kerap menimbulkan salah paham. Salah satu hal yang sering menjadi perdebatan terkait tempat dan peranan perempuan dalam masyarakat. Hukum Musa dengan rinci mengatur tentang apa yang dilakukan seorang perempuan ketika ia melahirkan. Peraturan ini bukanlah untuk menghalangi perempuan. Sebaliknya, aturan ini untuk memberi penghargaan dan tempat khusus dalam umat Allah. Allah sangat menghargai para perempuan. Melalui Musa, Tuhan mengatur bagaimana menghargai seorang perempuan. Tuhan mengatur bagaimana cara memperlakukan ibu dan anak yang baru lahir. Alkitab memberikan informasi tentang perbedaan masa najis. Jika melahirkan anak laki-laki, maka masa najis sang ibu hanya 1 minggu. Jika yang lahir anak perempuan, durasi waktu 2 kali lebih lama daripada anak laki-laki, yaitu 2 minggu. Alasannya anak laki-laki harus disunat pada hari yang ke-8. Jadi sang ibu tidak boleh najis lebih lama. Tujuannya supaya ia tidak bersinggungan dengan aturan sunat. Bagaimana kita yang hidup di masa perjanjian baru, gereja Tuhan sebagai umat Allah yang baru? Lewat peraturan dalam kitab Imamat pasal 12 ini, kita melihat bahwa Tuhan Allah memperlakukan laki-laki dan perempuan berbeda. Namun ia tidak membeda-bedakan. Ia menciptakan laki-laki, ia juga menciptakan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah mengenal setiap ciptaannya. Aturan dan hukum dalam perjanjian lama bukanlah sebuah beban, apalagi tekanan kepada umatnya. Itu merupakan tindakan Tuhan Allah agar setiap umatnya, anak-anaknya menikmati hidup dalam tuntunan Tuhan. Tuhan Allah senantiasa memelihara semua anak-anaknya dengan penuh kasih sayang.
dalam perjanjian baru kita sebagai gereja Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus merupakan penggenapan aturan-aturan perjanjian lama. Sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 17, bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi perjanjian lama, tetapi Yesus datang untuk menggenapinya. Sekali lagi, kedatangan Yesus merupakan penggenapan dari aturan-aturan perjanjian lama. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengenal setiap umatnya, sama seperti Bapa mengenal setiap ciptaannya dan memberikan hukum untuk menjadi gaya hidup mereka. Kita berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada kita untuk kita senantiasa bersyukur dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi secara pribadi, sehingga kita boleh senantiasa hidup dalam ketaatan, dan tentunya ketaatan kita kepada Tuhan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.